Astagfirullah. Ono 149 warga nang Kabupaten Lumajang sing kena gagal ginjal kronis. Catatan data iku teko tahun 2024. Lek jare Sekretaris Dinkes P2KB Lumajang, Erwan Budi Santoso, wong sing kena gagal ginjal kronis iku rata-rata wong sepuh. Lek wong kena gagal ginjal kronis iku gak rutin cuci darah, racun sing ndek njero awake penderita iku dadi numpuk. Terus malah nyerang organ liyane koyo jantung. Ya apa yo tanggapane warga? Yuk disimak wawancarane. Sebanyak 149 warga Lumajang mengalami gagal ginjal kronis selama tahun 2024 ini. Bagaimana perasaan Anda? Sangat prihatin sih, karena sekarang banyak anak kecil yang sudah cuci darah gitu. Karena melihat saudara ada yang pernah kena, terus tetangga juga ada. Kan kalau misalkan gagal ginjal itu, kalau kronis kan sampai itu cuci darah. Saya melihat saudara-saudara, saya nggak tega ya. Terus ternyata ibu saya juga kena, sempat cuci darah 2 kali, terus meninggal. Itu saya merasa sedih dan prihatin sih, Mbak. Apa saja bahaya gagal ginjal kronis bagi kehidupan? Kelihatan masa depan yang sedikit tidak cerah untuk mencapai apa tujuan kita. Iya, meninggal. Terus takutnya juga cuci darah seumur hidup. Itu bisa kan bisa sampai seumur hidup ya kita cuci darahnya kalau sampai kronis gitu. Bisa membahayakan juga untuk diri kita sendiri gitu. Bisa menyebabkan kematian. Menurut Anda, mengapa saat ini banyak orang yang menderita gagal ginjal kronis? Karena sekarang banyak makanan-makanan ringan yang tidak mengukur apa bahayanya. Ya itu faktor makanan mungkin. Iya, makanan. Iya, sekarang kan banyak makanan dan minuman yang manis-manis yang banyak tersedia di toko-toko terdekat yang bisa dijangkau oleh anak-anak juga, kita juga. Mengapa saat ini banyak orang yang menjual makanan yang kurang baik untuk kesehatan? Karena bisa lebih menguntungkan buat yang menjual gitu. Karena ekonomi. Lagi-lagi mungkin karena ekonomi. Saya sendiri kan bingung, saya kan guru RK ya. Saya itu juga bingung, anak-anak mesti makanannya itu enggak ada yang sehat. Iya, saya mau bilang ke orang yang jualan juga lainnya. Sebenarnya tahu sudah kalau itu enggak sehat. Cuman saya sementara ini cuma bisa sampaikan ke anak saya sendiri. Apa yang harus kita lakukan agar tidak mengalami gagal ginjal kronis? Lebih berhati-hati untuk membeli makanan. Nomor 1, kita harus pandai-pandai menahan diri untuk tidak gampang beli-beli sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Boleh beli, tapi sesekali saja, tidak usah terlalu sering, dan banyak-banyak kita mencoba resep sehat saja di rumah. Iya, kita menghindari untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang manis-manis gitu. Kita menjaga diri, memperbanyak minum air putih juga, olahraga mungkin. Apakah pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini? Dengan cara apa? Iya, turun tangan karena sangat memprihatinkan untuk warga Lumajang. Iya harus turun tangan karena ini berdampak untuk masyarakat yang banyak. Saknoe wong-wong penderita gagal ginjal kronis iku. Kok iso sakmono akeh? Ya apa yo Islam nyelesaikno masalah iki? Yuk disimak penjelasan teko Ustazah. Ojo lali like, komen, karo share saake-ake yo. Berbicara tentang gagal ginjal, di mana beberapa waktu yang lalu trennya sempat terus naik, maka ini bisa dikembalikan kepada setidaknya 3 aspek. Yang pertama adalah aspek masyarakatnya. Hari ini, masyarakat ada pada keadaan yang cenderung konsumtif sekaligus permisif. Seringkali dijumpai masyarakat itu berupaya keras berbondong-bondong untuk mendapatkan makanan yang just viral hanya karena viral, tanpa kemudian diperhatikan apakah bahan makanan tersebut
sehat untuk tubuhnya atau tidak. Juga kemudian tidak lagi diperhatikan apakah kemudian dalam bahan makanan tersebut terkandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh atau tidak. Lebih jauh lagi, apakah kemudian makanan tersebut halal dan thayyib atau tidak. Ini yang kemudian tampak pada masyarakat hari ini. Ada kecenderungan konsumtif sekaligus permisif. Hal ini adalah buah dari diterapkannya sistem kehidupan sekuler yang hari ini menaungi masyarakat kita. Sebuah sistem yang mengkondisikan masyarakat untuk tidak harus terikat dengan nilai-nilai agama dalam urusan kesehariannya, termasuk akhirnya dalam hal memilih makanan. Padahal bagi seorang muslim itu hanya akan makan makanan yang halal dan thayyib saja. Inilah aspek yang pertama yang mempengaruhi tingginya penderita gagal ginjal. Aspek yang kedua adalah aspek produksi bahan makanan oleh para produsen. Dengan beredarnya banyak makanan dan minuman yang terbukti secara laboratorium mengandung banyak bahan berbahaya, ini membuktikan dua hal. Yang pertama, produsen abai dan hanya mengejar profit, dan yang kedua, ada kelalaian negara. Ini semua akibat dari paradigma kapitalis yang hari ini memang menjadi peradaban di negeri ini. Ini yang kemudian mengakibatkan terabaikannya keamanan dan jaminan terhadap kesehatan jiwa atau keamanan jiwa. Ini aspek yang kedua. Sementara aspek yang ketiga adalah kemiskinan struktural yang meluas sebagai sebuah dampak dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis di negeri ini, sehingga kemiskinan tersebut membuat masyarakat itu ada pada kondisi yang tidak bisa memilih harus makan apa. Perspektif yang ada adalah yang penting makan, yang penting bisa kenyang gitu. Dengan kemudian memakan bahan-bahan yang sebenarnya jauh dari label sehat. Kemiskinan struktural ini sama seperti yang sebelumnya adalah buah dari peradaban ekonomi kapitalis yang hari ini dijalankan di negeri ini. Inilah aspek yang ketiga dari tingginya angka penderita gagal ginjal. Ini semua berbeda dengan negara khilafah Islam. Islam mengatur bahwa bahan pangan yang boleh beredar di tengah-tengah masyarakat hanya yang halal dan thayyib saja. Tidak akan kemudian dibiarkan ada bahan-bahan pangan yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang accessible tapi kemudian tidak halal dan tidak thayyib. Karena Islam begitu menjaga dan melindungi jiwa, menjaga jiwa, maka kemudian ini pula yang akan nampak pada regulasi negara, bahwa negara kemudian akan mengatur agar tidak beredar hal-hal yang bisa membahayakan jiwa di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, lewat sistem pendidikan Islam, sistem pendidikan ini akan mencetak warga negara itu, terutama yang muslim, menjadi seorang muslim yang taat, yang akan selalu mengaitkan aktivitas kesehariannya dengan Islam dan apa-apa yang ada di dalam Islam. Inilah yang kemudian akhirnya seorang muslim hanya akan memakan atau mengkonsumsi barang-barang atau makanan yang halal dan thayyib saja. Dan yang ketiga, negara kemudian akan membuat satu regulasi agar kemudian itu ditaati oleh para produsen bahan makanan, dan barang siapa yang melanggar, maka kemudian sungguh ada sanksi yang tegas kepada mereka, para produsen yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Inilah yang kemudian akhirnya bisa menciptakan sebuah kondisi masyarakat luas yang sehat, yang kemudian tercipta dari hasil penerapan sistem Islam dalam bingkai sebuah negara Islam. Wallahu a'lam bishawab.